Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emerita Diayu Puwitasari, NIM 2104017, Prodi D3 Farmasi, kelas 1A, Stikes Muhammadiyah Klaten 2021-2022. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari dosen pengampu Pancasila, yaitu membuat video wawancara. Video wawancara ini bertemakan peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mewawancarai tentang peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di sini saya akan mewawancarai Saudari Noni Eka Salsabila, yaitu pengurus Karang Taruna, yang sekarang masih berkuliah di Fakultas Hukum di Universitas 11 Maret. Baik, apakah Saudari Noni sudah siap? Sudah. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang Pancasila, Mbak? Nah, menurut saya Pancasila itu merupakan sebuah ideologi dasar negara yang dalam hal ini adalah ideologi dasar negara Indonesia begitu. Dan Pancasila ini membentuk dasar dari semua keputusan nasional dan mencerminkan sebuah kepribadian yang ada di dalam diri bangsa Indonesia. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, pentingkah ideologi Pancasila di era modern ini? Menurut saya hal itu sangat penting ya, karena Pancasila ini kan sebagai dasar negara, dan itu menjadi dasar dari berbagai norma dalam menyelenggarakan negara gitu. Pancasila sebagai ideologi negara sendiri itu kan sudah berfungsi untuk sarana pemersatu bangsa dengan berbagai macam suku dan budaya yang ada di Indonesia, khususnya pada era modern ini yang kebanyakan masyarakat Indonesia itu lebih berfokus kepada teknologi-teknologi begitu. Dalam masa kini, nah contohnya itu kan banyak orang yang menggunakan gadget sehingga menyebabkan berkurangnya interaksi antar masyarakat, terutama antar suku dan budaya gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa di Indonesia menerapkan ideologi Pancasila? Kenapa tidak yang lain, Mbak? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali karena Indonesia itu merupakan negara yang memiliki beragam suku, budaya, bahasa, serta kaya akan sumber daya alam seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi negara asing apabila kita tidak menggunakan ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini digunakan sebagai pedoman agar masyarakat dan orang-orang di Indonesia ini dapat mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas sehingga dapat bersaing ke depannya. Gitu. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Anda untuk bisa tetap menerapkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di era modern ini? Nah, sependek pengetahuan saya dan yang setelah saya lakukan, itu diperlukan strategi-strategi khusus untuk mempertahankan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di era modern ini nih. Karena perkembangan zaman sangat pesat terutama dengan adanya revolusi industri 4.0. Nah, Pancasila dan kewarganegaraan ini kan bisa diterapkan contohnya dengan menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dari hal kecil. Bisa dengan cara untuk mengamalkan hal-hal yang mencerminkan Pancasila di kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, saling tolong-menolong, menghormati orang-orang yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda dengan kita. Gitu. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, mengapa di era modern ini masih terdapat kasus yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Contohnya seperti kasus narkoba. Nah, dengan adanya kasus narkoba seperti itu, menurut saya itu kurangnya kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari gitu. Karena setidaknya ada dua nilai yang dilanggar, yaitu pada sila pertama dan sila kedua. Nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan sangat-sangat melarang dengan adanya narkoba, terutama sila pertama menyatakan bahwa narkoba itu dilarang atau haram di agama saya. Dan yang kedua, melanggar sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab karena itu sangat merugikan diri sendiri dan juga orang lain gitu. Ya, untuk pertanyaan yang keenam, menurut Anda
Mengapa pendidikan PPKN ini saat ini masih diterapkan di perguruan tinggi, Mbak? Oke, nah sebenarnya tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini kan menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan gitu, menanamkan rasa cinta tanah air dan juga kebanggaan bagi mereka sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita kan pada generasi muda penerus bangsa ya. Apa yang ada di negara di masa depan itu ada di tangan kita gitu. Jadi harus menanamkan sisa tanah air dan bangsa. Maka pendidikan kewarganegaraan itu sangat-sangat penting dipelajari karena hal ini akan membentuk jati diri mahasiswa. Selain itu dapat membentuk karakter mahasiswa dan mengembangkan diri dan kepribadian dari mahasiswa tersebut. Jadi ini tuh keuntungannya untuk kita sendiri, untuk mahasiswa sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, jadi mahasiswa nanti akan menjadi mahasiswa yang memiliki ketakwaan, kepercayaan diri, menjadi mahasiswa yang memiliki moral, saling menghargai antar sesama, dapat bertanggung jawab, kreatif, mandiri, dan berperilaku yang menjunjung tinggi Pancasila. Hal ini sudah sangat jarang sekali dan tidak bisa dibayangkan apabila pendidikan kewarganegaraan sudah tidak diajarkan di tingkat universitas begitu. Apalagi di era globalisasi saat ini, pendidikan kewarganegaraan itu sudah menjadi fondasi dan kekuatan bagi masyarakat dalam menghadapi era globalisasi. Nah, sikap dan perilaku kita sebagai mahasiswa akan mencerminkan sebenarnya bagaimana sih pendidikan kewarganegaraan itu dapat kita terapkan di perguruan tinggi dan bagaimana pengaruhnya di masa depan gitu. Baik, terima kasih Mbak Noni. Jawabannya sangat memuas sekali ya. Terima kasih sudah bersedia menjadi sumber untuk tugas wawancara saya. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, atau yang lainnya yang tidak berkenan di hati. Tolong dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.